love and they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Oke, selamat pagi. Kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang gaya kolom. Di sini saya menjelaskan 3 contoh soal, ya. Contoh soal yang pertama adalah ini. Ada 3 muatan yang segaris, Q1, Q2, dan Q3. Ditanya atau diminta dalam soal ini adalah tentukanlah jarak antara Q1 dengan Q2 sehingga atau supaya Q2 tidak mengalami gaya kolom sama sekali. Jadi seberapa jauh jarak Q1 dengan Q2 sehingga muatan kedua itu tidak mengalami gaya kolom sama sekali. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa gaya kolom itu adalah besaran vektor, berarti dia memiliki besar dan juga arah. Kita lihat dulu dari muatan-muatannya ini. Ya. Dari muatannya ini Q1 4 mikrokolom. Berarti kalau kita ganti ke kolom 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ini 9 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dari sini bisa kita pastikan bahwa ketiga muatan itu muatan yang positif. Ya. Oke. Jaraknya ditanya di sini, kita misalkan jawabannya dalam bentuk sentimeter, ya. Bisa juga meter, terserah. Kita lihat dulu interaksi antara muatan 1 dengan muatan 2. Interaksi antara muatan 1 dengan muatan 2 itu adalah interaksi tolak menolak karena dia sama-sama positif. Berarti ke sini dia. Berarti ini namanya F21. Kemudian interaksi antara muatan 3 dengan muatan 2 itu pasti tolak menolak. Ini F32, ke sini F23. Ya, F23. Yang ditanya adalah berapa jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 sehingga dia tidak mengalami gaya kolom sama sekali. Sekarang kita tentukan dulu jarak antara R1 2, ya. Berarti misalnya ini muatan pertama, ini Q1. Di sini muatan kedua, ini Q2. Di sini muatan ketiga, ini Q3. Maka apabila jarak antara Q1 dengan Q3 10 cm, kita misalkanlah ini jarak ini kemari adalah X. Ya. Berarti kalau ini kemari 10 cm, ini X, berarti sisanya ini adalah 10 cm dikurangi dengan X. Betul kan? Oke, sekarang kita carilah 21 yang ke kanan ya. Dikurang F23 sama dengan 0. Berarti kalau sama, ini nilainya F21 kurang F23 sama dengan 0. Lantas F21 itu pasti sama dengan F23. Ya. Berarti F21 itu sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat sama dengan K dikali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Ya. Yang nilainya sama di soal ini adalah K. Kemudian Q2 sama. Berarti kita masukkan Q1-nya. Ini 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R12-nya. Ini kemari. Jarak ini kemari adalah X kuadrat sama dengan Q3-nya 9 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 10 kurang X kuadrat. Ya. Jadi ini kita coret.
Kemudian biasanya siswa ini langsung dikalikan, tapi itu lama dapat hasilnya. Maka supaya lebih gampang itu kita akarkan, ya. Kita akarkan kedua ruas. Ini kita akarkan. Kita akarkan. Berarti akar 4 berapa? 2 per akar X kuadrat. X sama dengan 3 per 10 kurang X. Maka langsung dari sini kita kali silang lah. Berarti 20 kurang 2X sama dengan 3X. Maka dari sini X-nya sama dengan 4 cm. Ya, inilah jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di situ ada diketahui 3 muatan. Salah satu di antara ketiga muatan itu adalah muatan negatif, yaitu Q2. Yang ditanya di soal itu adalah berapakah gaya kolom yang dialami oleh muatan kedua. Maka kita lihat interaksinya. Interaksi antara muatan 1 dengan muatan 2 itu pasti tarik menarik. Kenapa? Karena salah satunya negatif, satu positif. Berarti negatif sama positif tarik menarik. Demikian juga dengan Q2 dengan Q3. Maka gaya interaksinya ini ditulis dengan F12. Di sini F21. Artinya apa? F21 artinya adalah gaya kolom yang dialami oleh muatan 2 karena muatan 1. Ya. Ini pun seperti itu. Ini F23. Artinya apa? Gaya kolom yang dialami oleh muatan 2 karena muatan 3. Berarti ini F32. Gaya kolom yang dialami oleh muatan 3 karena muatan 2. Karena ditanya dalam soal ini secara spesifik gaya kolom yang dialami oleh muatan 2, maka yang kita lihat ini aja. Ya. Maka kita cari satu-satu. Yaitu F21 atau F12 sama aja ya. F21 atau F12 rumusnya adalah K dikali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat sama dengan berapa K-nya? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali Q1 kali Q2. Ini kita kalikan. Ya. Berarti Q1 kita ganti dulu ya. Q1-nya sama dengan 4 mikrokolom. Q2-nya sama dengan minus 1 mikrokolom. Q3-nya sama dengan 4 mikrokolom. Ya. Tapi dalam perhitungan tanda negatif nggak usah dimasukkan. Itu cuma menyatakan arahnya saja. Kalau dia tidak sejenis tarik menarik, kalau dia sejenis tolak menolak. Jadi dalam perhitungan nggak usah dimasukkan, ya. Q1 kali Q2 berarti ini kali ini. Berarti ini berapa ini? 4 kali 1. Jadi minus nggak usah dimasukkan ya. 4 kali 10 pangkat minus 6 kali 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi negatif nggak usah dimasukkan, dibagi dengan jaraknya. Jarak ini kemari 1 cm, ganti ke meter. Berarti 10 minus 2 meter ya, kan cm ke meter kuadrat. Oke, ini kolom kali kolom menjadi kolom kuadrat. Nanti satuannya itu habis ya. Ini habis nanti satuannya ya. Oke, sekarang kita tinggal kalikan 9 kali 4 berarti ini sama dengan 36 kali 10 pangkat 9. Ini 9 ya. Ini minus 6 minus 6 minus 12. Ini kita bagi dengan 10 pangkat minus 4 ya. Oke, hasilnya ini sama dengan 360 Newton. Maka 360 Newton lah hasilnya. Kemudian F23
itu sama dengan K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Kebetulan datanya ini sama. Q2 Q3 sama datanya dengan Q2 Q1. Jaraknya juga sama, maka hasilnya juga pasti sama, 360 Newton. Ya. Oke, sekarang kita cari berapa gaya kolom yang dialami oleh muatan 2. Ya. Jadi untuk mencarinya, ini saya hapus dulu ya, biar lebih rapi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, saya gariskan dulu ini. F2 artinya gaya kolom yang dialami oleh muatan 2 sama dengan akar dari F21 kuadrat tambah F23 kuadrat tambah 2F21 F23 cos berapa sudutnya itu? Sudutnya itu adalah 90 derajat. Jadi kan resultannya nanti kalau ditarik garis putus-putus ke sini, tarik garis putus-putus ke sini, inilah nanti resultannya nah, ini. Yang dinamakan dengan F2-nya. Ya. Berarti sudut yang diapitnya ini adalah 90 derajat. Ya. Kosinus 90 derajat kan 0. 0 kali ini berarti hasilnya ini adalah 0. Ya. Ini hasilnya adalah 0. Maka kita tinggal masukkan F2 sama dengan akar dari F21 kuadrat, yaitu 360 Newton kuadrat tambah F23 sama juga 360 Newton kuadrat. Oke, berarti dapatlah F2-nya sama dengan, ini kamu akarkan sama itu dengan 360 akar 2 Newton. Oke, inilah hasilnya. Ya, ini untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang terakhir. Ya, untuk soal nomor 3 ini kita anggap sebagai bujur sangkar. Ya, bujur sangkar di sini ada 4 muatan, Q1, Q2, Q3 dan Q4, QA, B, C dan D. Yang ditanya adalah berapakah gaya kolom yang dialami oleh QA? Ya, berapa gaya kolomnya? Oke, kita lihat dulu interaksi antara muatan A dengan ketiga muatan yang lain. Karena muatan A sendiri negatif, maka interaksinya kita lihat. Ini sama ini interaksinya tarik menarik, berarti F A B. Ini sama ini interaksinya tarik menarik, berarti ini F A B. Dan yang terakhir, ini sama ini interaksinya adalah tarik menarik juga, dinamakan yaitu dengan F A C. Karena kita belum tahu berapa jarak antara A dengan C, kita hitung dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti RAC itu sama dengan akar dari RAB kuadrat tambah RBC kuadrat. Ya. Berarti akar dari R kuadrat tambah R kuadrat, maka hasilnya ini adalah R akar 2. Oke, sekarang kita cari dulu berapa gaya kolom yang terjadi antara muatan A dengan B. Berarti FAB sama dengan K dikali QA kali QB per RAB kuadrat. Maka kita hitung nilainya sama dengan K dikali
QA kali QB, negatifnya nggak usah dimasukkan. Langsung Q kali Q. Q kali Q sama dengan Q kuadrat per R kuadrat. Itulah FAB. Kamu cari juga nanti FAD. Kalau FAD sama lah itu dengan sama juga K QA QD per RAD kuadrat. Kita masukkan angkanya. K QA kali QD. Kebetulan ini huruf aja ya. QA kali QD berarti Q kuadrat per R kuadrat. Maka nilainya sama. Kita carilah resultan antara FAB dengan FAD. Resultannya ini. Berarti ke sini dia ya. FAB D. Kebetulan dia berimpit dengan FAC, ya. Kita cari dulu ini ya, nak. Berarti FABD sama dengan akar dari, masukkan ini, FAB kuadrat tambah FAD kuadrat tambah 2FAB FAD cos, berapa sudut apitnya antara FAD dengan FAB? 90 derajat. Berarti cos 90 derajat. Tadi nilainya itu adalah sama dengan 0. Ini 0, cos 90 kan 0. Maka ini kita coret. Ini 0, ya. Oke. Berarti FABD sama dengan akar dari, masukkanlah ini nak, K Q kuadrat per R kuadrat, kita kuadratkan tambah K Q kuadrat per R kuadrat kuadrat, ya, sama lah itu dengan K Q kuadrat per R kuadrat akar 2. Itulah FABD. Ya. Oke, sekarang kita cari berapa nilai FAC. Ya. Berarti FAC samalah dengan K QA QC per RAC kuadrat. Oke, kita masukkan K QA kali QC, Q kali Q, negatif gak usah dimasukkan. Q kuadrat per RAC, ini tadi R akar 2. Kita masukkan R akar 2 kuadrat. Berarti hasilnya ini adalah setengah K Q kuadrat per R kuadrat. Itulah FAC. Ya. Oke, selanjutnya saya hapus bagian sini ya. Oke, kita lihat dari gambar ini, FAC berimpit dengan FABD. Berarti FA itu hasilnya sama dengan, karena dia berimpit kita tambahkan aja FAC tambah FABD sama dengan, dapatlah FA-nya sama dengan FAC-nya berapa nak? Ini ya, setengah K Q kuadrat per R kuadrat tambah ini FABD tadi, yang ini. Tadi yang ini ya. Ini akar 2. Lihat yang sama apa? Yang sama itu ini. Berarti tinggal kita masukkan FA sama dengan, kita tinggal tambahi setengah tambah akar 2
kali K Q kuadrat per R kuadrat.